gue gak akan ganti. Gue masih mau nyebut itu. Gue gak tahu sih mantan lu berapa. I mean it's only a horoscope, it's only zodiac, it's not tolak ukur untuk karakter seluruh umat manusia di dunia ini. Halo Budak Rupiah, kembali lagi di episode Viniar. Kali ini kita kedatangan tamu Marion Jola. Tepuk tangan semuanya. Hai. Coba lihat dulu muka gue bagus gak? Boleh. Ih, cakep pisan Makasih. Oke, Marion Jola, terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke Viniar ya. Terima kasih. Senang sekali loh kedatangan kamu. Walaupun kamu sangat sibuk ya. Apa nama programnya tadi? Viniar. Viniar. Oh. Enggak, aku tahu. Pukul ya. Lo kayak baru kayak apa nama programnya enggak di brief tadi. Gue gak ngerti kenapa, tapi dari kemarin itu gue wawancaranya musisi terus dan semuanya jebolan idol. Oh really? Iya, gue kemarin itu wawancara Who? Delon. Jebolan idol juga kan Delon. Oh, emang Kak Delon kesini? Enggak. Siapa? Itu ekspektasi saya. Oh. Saya pengen sekali ketemu dia. Gue ngefans dari dulu. Oke. Tapi belum ada kesempatan. Berarti bukan yang lalu kan? Tadi kan yang lalu kebetulan. Tiara Andini, Mahalini, Ziva Magnolia. Udah cuma mereka bertiga, tapi Ziva sama... ya, intinya adalah kamu kan juga jebolan idol. Tapi kamu kakak kelasnya ya berarti ya? Bisa dibilang satu angkatan di atas. Oh, satu angkatan di atas. Waktu itu menang kalah? Kalah dong. Tapi gak ada menang kalah sebenarnya di idol. Adanya tereliminasi. Kamu ada rekaman kayak bawa koper keluar gitu gak? Oh beda, itu beda acara. Oh itu Akademi Fantasi ya. Akademi Fantasi. Sorry banget. Kalau di idol gak ada yang kayak. Gak ada geret koper. Biasanya adanya ini kayak viti-viti gitu yang kayak. Aku cuma mau bilang ke. Boy. Nanti kalau udah punya nama fanbase kan ke Lovers. Terima kasih untuk dukungannya. Aku akan tetap berkarya untuk kalian semua. Terus ada viti-viti kayak sosokan kayak. Yo. Syutingnya di MNC. Di kantornya. Di kantornya. Kalau kamu waktu tereliminasi kamu bilangnya apa? Ingat gak? Waktu itu gue bilang apa ya? Ya akan tetap berkarya, gak akan berhenti sampai di sini. The reason why I don't remember, karena gue melupakan kehidupan gue di tahun segitu. Enggak serius. Ini skip terus apa gimana nih? Bukan skip. Okay. Kalau tahu kehidupan gue yang setelah dari idol gue bisa ingat. Cuma karena banyak kejadian banget selama idol tuh kayak terlalu banyak yang masuk ke kepala gue. Jadi banyak yang gue lupakan. Jadi gue gak inget banget gue ngomong apa. Terus waktu itu yang gue obrolin tuh bukan dari hati gue. Karena ada skripnya kan. Oke, ya. Jadi kayak ya ada bagian dari gue. I do mau menyampaikan itu tapi bukan pakai bahasa gue. Jadi gue gak inget banget sih gue ngomong apa. Oh jadi scripted ya ternyata ya. Tapi gak scripted juga. Kreatifnya karena kan mereka ada di situ buat membimbing kita kan kreatifnya. Pemilihan mereka takut kata pemilihan kata. Mereka takut kita ngomongnya kelamaan kan ada durasi juga. Jadi ya di cut short gitu oleh mereka. Tapi gak scripted kok. Tapi emang dari awal itu lu punya mimpi buat masuk ke idol? Enggak. Oh nih gak sengaja nih? Gak sengaja. Oke gimana cerita itu? Oh boleh. Kan kamu dari jauh kali kan itu datang ke Jakarta. Kamu jadi Medan. Saya orang Medan nih. Oh emang dia orang Medan? Orang baru gue bilang bapak gue Papua, lu gimana sih? Ya kan siapa tau nyokap lu Medan. Iya juga sih. Nyokap gue Jawa. Oh, bokap gue Jawa Sumba. Oh Jawa Sumba, Jasum ya? Jasum. Apa Jamba? Jamba ya, Jawa Sumba ya. Jamba. Balik lagi dong. Balik lagi, ceritanya ya. itu karena ya disuruh temen sih. Jadi emang ada Indonesian Idol untuk pertama kalinya mengadakan audisi di Kupang. Tapi gue gak mau ikut karena mau ujian nasional. Jadi kayak jangan deh mau UN gitu. Udah gitu otaknya gak pinter-pinter banget kan. Jangan soal-soal mengalihkan fokus gitu. Loh itu kan sudah standarnya orang Indonesia. Kalau? Oh UN? Iya. Ya gue juga gak ngerti padahal harusnya tolak ukurnya bukan itu. Bukan itu. Apa? Kalau kamu jadi suatu saat jadi menteri, kamu bikin apa? Gue gak pernah sih mau menggunakan otak gue untuk memikirkan niat itu. Mungkin ada orang lain lebih dipercaya. Udah cinta Laura? Ya. Ya ask her that question. Dia nolak kita terus. Oke lanjut. Oh no, why? Iya, soalnya kayak apaan ngapain gue ngomong sama lo aneh gitu. Oke lanjut aja. Jadi awalnya diajak teman, terus waktu itu ada di
ada di Kupang, terus mereka ke sekolah kayaknya buat nyari lebih banyak. Jadi pas ke sekolah itu temen gue kayak ikut aja deh, terus gue gak mau. Guru gue juga ke kelas gitu kayak bilang ada idol mau ikut gak? Tapi gak semua orang tahu gue bisa nyanyi. Karena gue gak nyanyi-nyanyi, gue gak ke kafe nyanyi kayak gitu-gitu tuh enggak. Gue cuma bikin video-video pendek di Instagram yang gue waktu dulu gak famous for that. Gue dulu famous sebelum jadi masuk idol. Gue dulu selebgram Kupang. Oh, keren kali. Selebgram Kupang? Iya. Selepang kah? Kenapa supaya disingkat sih? Nggak dulu gue beneran gue Aukarin Kupang dulu. Yo siap. Beneran. Berarti lu bad influence by Aukarin? Problematic. Wow. Problematic girl I was. Yeah and very famous. Jadi orang gak tahu gue bisa nyanyi. Tapi temen gue kayak bilang ikut aja. Kalau gak mau ikut kita gak mau temenan lagi sama lu. Jadi gue kayak iseng. Karena mereka bilang coba aja. Peer pressure gitu ya. No not really. Tapi kan mereka bilang kita gak mau temenan sama lu. Ya sih. Mungkin cuma itu hal yang positif kali mereka ya. tahu gue ingin menjadi penyanyi. I wanted to be. Cuma gue gak pernah mendeklarasikan I wanted to be a singer. Tapi best friends do know gitu. Kalau misalnya gue tuh punya minat ke situ. I'm a bathroom singer soalnya. Terus kayak udah ikut. Gak tahu kenapa gue lolos terus. Kayak karena gue cantik. Enggak dong. Kan itu idol. Gue gak cantik. Banget, cantik banget. Tapi alasan lo lolos menurut gue selain cantik. Itu. Tapi gue tau gue dapet screen time banyak di awal kan gue cakep. Gue gak ngerti soal kayak gitu. Jadi menurut gue waktu nonton lu ujian apa ya awalnya? Audisi. Gara-gara tadi ngomongin UN di otak ujian. Oh iya. Waktu awal lu audisi, gue tuh lagi madep belakang TV. Gue gak peduli muka lu gimana, tapi gue bilang ini pasti lolos gitu. Terus gue putar balik kursi gue ya sama yang di X Factor. salah program. Gak maksudnya suara lo bagus, lo harus pede dengan itu. Gue pede, gue cuma bilang gue punya kelebihan wajah cantik itu yang dilihat duluan. Kan lihat muka dulu sebelum denger suara. Iya sih, kecuali X Factor. Dengar suara dulu baru lihat muka. Tapi gak apa-apa sebut aja X Factor terus masih family. Masih aman channel kok. Nah kalau soal Akademi Fantasi nih. Itu udah beda. Sorry ya Idol ya. Nah itu kan awal mulanya dipaksa lah kita bisa dipaksa teman-teman ya. Ingat gak kenapa bisa dapat, itu audisi kan di sana. Jurinya siapa? Jurinya Bams. Bams. Oh Bams Mastros. Bams Samson. Bams Samson. Terus. Gue ngefans banget soalnya. Aku adalah lelaki yang jangan pernah nyerah. Yang gitu dia kalau. Kasian sih lo. Iya Bams kan gitu. Bagus. Parah kan, gue harus masuk idol gak sih? Iya oke lanjut. Peruntungan, we don't know. Gak usah. Maybe people will see your face first. Langsung dijajah ya? Gak lolos nih. Gak lolos nih orang nih. Oke waktu itu Bams Samson yang jadi jurinya. Yes. Satu aja karena kan ke luar kota jadi cuma satu. Pressure-nya sih gue tuh banci tampil dari kecil. Gue tuh suka banget being in front of everyone, lots of people. Terus waktu itu kan taunya bakal masuk TV. Jadi gue kayak seneng-seneng aja. Gue gak under pressure banget. Karena gue dari kecil dinamain nama bokap nyokap MPO. Apa tuh? Minta perhatian orang. Minta perhatian orang. Gue attention seeker parah. Sampai sekarang? Sekarang enggak, udah lelah. I'm tired of it. Yeah, I need some alone time. Oke. Tapi kalau dulu ya, craving for it. Oke. Jadi pas ke TV gue seneng. Tapi yang paling memorable selama karir di Idol, apa? Memorable? Biasanya kan orang audisi pertama menurut mereka itu memorable banget. Every single memories itu memorable. Cuma karena gue berhubungan gue bilang gue hampir melupakan momen-momen di tahun itu, di moments itu mungkin paling memorable ya pas gue pertama kali live show. Live show. Kan ada yang kayak udah 15 besar atau 10 ya. Itu aja gue lupa exactly 15 atau 10. Nah itu pertama kali live-nya di panggung besarnya itu memorable. Nyanyiin lagu apa inget gak pertama kali? Jauh di mata namun dekat di hati. Keren, gue suka banget sama Padi. Ngomongin soal. Iya gak apa-apa sih, totally fine kalau lu suka Padi. Tapi lagunya Run. Tapi keren kalau lu suka Padi. Bener kok, it's logic. Gue tuh tahu banget soal musik.
Really? Gue tuh I can see it from your fashion. critical music. Pasti lo cuma dengerin musik indie ya? Gila nih. Lo bakal marah gak kalau musisi kesukaan lo diketahui banyak orang? Iyalah gue kan harus gatekeep karena gue anak paling skena. Lo gak boleh pakai baju band kalau lo gak tahu 3 lagunya. Gue pernah lo dimarahin lo. Oh iya? Karena gue pakai baju band. Gue kan dulu, baju band itu keren kan. Terus sempat ada fashion season yang kayak pakai baju band, short pants, terus pakai sneakers. Dulu pakai baju band apa? Gue dulu yang dijual di Pull&Bear itu ada Metallica, Guns N' Roses kan. Jadi gue beli aja terus gue pakai. Terus gue tuh suka main kalau manggung di pensi, gue pakai baju kaos-kaos itu karena kan paling sederhana aja. Jadi gue suka pakai kaos band, terus gue pakai rok mini gitu-gitu. Biasanya terus gue dikatain di DM sama orang gitu kayak, jangan pakai kaos band kalau lo nggak tahu lagunya, atau misalnya being salty kayak, emang tahu lagu Metallica yang mana? Ya gue tahu Metallica, gue tahu Guns N' Roses karena bokap gue punya stikernya di lemari. He's the one who's listening to them. Gue nggak tahu banget sih lagu mereka apa. Cuma gue suka kaosnya, is that wrong? Emang kan mereka jualan. Iya, jualan merchandise. Bagus kan kalau ada yang beli? Bagus. Emang harus tahu lagunya? Enggak bang, sorry. Hah? Hah? Fuck lo polisi skena lo, semua lo fuck lo. Oke, nggak tahu sih ntar kalau soal baju dan band silakan tanya Oslo Ibrahim. Oh iya. Karena kan dia lagi viral di Twitter karena ngomongin itu. Oh iya, gue bukan anak Twitter lagi, sorry. Lo harus main Twitter, kita disitu ngehujat orang. Ya, nih, sorry ini kita agak tarik undur dikit ya. Lo udah selalu bilang lo Karin Kupang. Apa maksudnya Karin Kupang tuh, apakah lo viral karena nangis sama teman lo? No. Di sebelah atau kayak? Karena gue viral as a selebgram. Jadi gue tuh lu bikin apa gitu? Dulu Onar? Ada bikin onarnya. Jadi karena emang such a attention seeker. Dulu tuh gue udah main Instagram banget. Terus sebelum Idol gue udah punya followers tuh 20K-an lah. Banyak banget. 20-30. Nah dari followers yang banyak yang gue gak tahu datang dari mana itu. Gue sama temen gue bikin open endorsement. Jadi kita bisa dibilang as one of the first endorser in Kupang. In Q-Punk. In Q-Punk. You know, punk. Yeah man. Yeah man. Like Q and P-U-N-K, Q-Punk. Punk. Udik, lanjut. Udik itu singkatan. Apa? Untung dididik. Ya ntar orang-orang mikir lo bilang Kupang Udik. Ntar di... Hah? Enggak, Kupangnya keren kok. Kita kan satu darah. Kan lo gak tahu, orang kan biasanya bisa iya sih, di-cut gitu doang ya. Apalagi Twitter. Aduh, blunder dong. Ngomongin soal Jola Joli tadi. Oh iya, Jola Joli atau Awkarin? Hah? Oh iya, Awkarin Kupang. Kan Jola Joli tadi udah ada setelah, waktu kamu jadi Awkarin Kupang. Jadi Awkarin Kupang. Pasti gak boleh ada influencer lain kayak kenapa gue Awkarin Kupang gitu. Apa ya? Karena I was really problematic. I have some beefs. With ada a lot of people. Jadi ada yang kayak emang banyak yang benci gue. Kupang itu kota yang tidak luas dan maksudnya orangnya nggak banyak ke Jakarta kan. Jadi kalau ada satu dibenci ya everyone knows her. Karena gue punya beberapa problem gitu. Misalnya kakak kelas gue ngelabrak gue apa segala macem. Alumni yang ngelabrak gue malah. Sampai kantor polisi gue. Awkarin bangga dengan Muna. Sampai kantor polisi. Cuma ditakut-takutin doang, tapi gue disuruh pergi kantor polisi, dikirain apaan, ternyata cuma di ruang depannya, pos depannya doang. Karena si yang ngelabrak gue tuh ponakan polisi di situ kayaknya, jadi cuma mau nakut-nakutin gue. At the end gue gak salah. Lu datang? Gue datang. Laki habis. Maksudnya? Emang harus laki doang yang gentle datang kalau dipanggil? Gentle girl. I'll admit, I'll accept that. Ya. Jadi gitu, gara-gara itu dan beefs dan problem gue sama orang-orang dan kebanyakan berseliweran di Instagram ya waktu itu. Karena gue waktu masalah yang paling gede sama alumni gue itu dia ngejemput gue buat berantem tuh dia pakai live IG. Jadi kayak everyone knows me. Since then, some people calls me Awkarin Kupang because I'm really problematic and very famous but still pretty. Mantap. Gue udah gak tau harus komen apa, tapi mantap. Jadi gue punya fanbase pokoknya. Dari beberapa anak dalam NTT, mereka bikin fanbase namanya Lovers. Marion Off. Lovers. Marion Off. Yang kalau gue jalan kemana-mana mereka minta foto sama gue.
Tapi gak banyak. Marjolicious. Lovers. Gue boleh bikin fanbase sendiri gak? Sini deh handphonenya gue balikin lagi obrolan kita. Gue pengen bikin fanbase gue sendiri yang kayak. Oh ya, coba kita pikir kira-kira apa? Jola Joli udah gue bilang. Oh lo buat gue pikir lu pengen fanbase. Enggak, gue pengen bikin fanbase. Lo punya fanbase gak? Enggak. Marlonte ada. Marlonte kayak, Mama aku Marlonte kamu bang gitu. Biasanya. Laki biasanya ngomong. Oh, that's good. Gue seneng, gue seneng. Iya. Tapi gak bisa ngajak foto. Terus ngajak berantem? Sering. Kan gue gak jadi. Oke. Gue pengen nyamain apa sih, selebgram yang problematik. Tapi cowok versi cowoknya gitu. Kayak gue gak tahu siapa lagi. Tapi I'm not saying that Awkarin is problematic ya. They have some stories. That maybe some people can say it's problematic or not. Right? Masih kayak in between lah ya. Between. Depends how you look at it. Depends how we look at it. It's all about perspectives. Lanjut. And respect. Tuh lu dapet tuh tadi quotes tuh, lu ngomong it's all about perspective. Ntar kita post deh di Volix. Iya dong. Masa biar gue famous gitu lewat di TikTok timeline. Ih keren. FYP ya? FYP ya? FYP bang ya? Iya. Pertama kali ini Marion Jola FYP kagak joget. Lanjut. Bantu. Gue FYP gue gak pernah liat lu joget lagi, gue gak main TikTok soalnya gue gak ngerti. Terus lu tau dari mana gue FYP joget doang? Asbunai, biasa kan orang-orang FYP, abang gue aja FYP joget. Jadi gue pikir kayak, oh semua orang FYP kalau joget ya. Good. This is how you get away from all the girls ya. Hah? Next. Get away? Iya, perubahan. Kita ngomongin changes. Iya. Dari Kupang ke Jakarta itu kan udah pasti dari segi. Lingkupnya berbeda. Jadi apakah gue, apa sebutan kerennya? Shock culture. Culture shock. Culture shock. I do. Ketika di Jakarta. Culture shock banget. Jadi pengen keren, pengen fit in. Terus kan zaman itu gue baru jadi dikenal banyak orang ya bisa dibilang. Jadi gue star syndrome also dan culture shock. Jadi zaman itu if I have to turn my life page back to that, I will never kembali menjadi Lala saat itu. Pelajaran aja ya. Pelajaran karena star syndrome banget kayak keluar kemana-mana gue harus full makeup sampai mukanya tebel banget makeupnya cuma karena mikir kayak orang people know me now. Itu bagian dari star syndrome. Terus orang di sini kan bergaulnya suka ke Jaksel ya. Senopati, SCBD, Kemang. Yang kayak keluarnya jam 8, jam 9 sampai jam 12 di situ terus pindah lagi. Kan? Nah gue sempat tuh setiap hari kehidupan gue ngikutin itu karena gue culture shock. So I thought that kalau misalnya gue mau fit in and have friends yang populars ataupun keren, I have to do that. Gitu. Culture shock banget. Sebentar ada sirena polisi. Oke. Lo enggak? Enggak kan? Lo simpen di mana? Suka banget lo bikin orang ketangkep. Oke, itu kan dari sebuah lingkup. Tapi gue respect lo sama lo berani ngomong kalau iya gue culture shock dan iya gue star syndrome. Of course. Sampai sekarang Reza Harapnya gak ngaku dia star. Oke lanjut. Soal perubahan selain ruang lingkup. Ya. Pasti kan pertemanan juga keganti. Iya. Dari ninggalin teman-teman yang lo bilang tadi best friend lo di Kupang yang nyuruh lo audisi, sampai sekarang masih temenan gak? Orang ini ada satu, jadi kerja bareng gue, yang satu, gue best friend gue gak banyak. Minim teman ya? Minim teman, karena kan gue problematic. Kenapa dia mau temenan sama lo? Udah pernah nanya belum? Because they understand me. Karena kayaknya kita gak cocok sama semua orang, jadi we can be friends. Karena kita dibenci, jadi kita menyatu, kita bersatu. Gue masih berteman dengan teman-teman yang sama sampai sekarang. And most of them live with me. Tapi walaupun sekarang udah gak hidup bersama, kita udah gak tinggal bersama. Oke. Cuma gue bawa semua, gue angkut. Come with me. Gila, One of my best friend, dia jadi PA pertama gue. Terus sekarang dia jadi creative director gue. Ada yang jadi fotografer, jadi content creator. Terus sekarang dia jadi PA gue buat nemenin gue. Jadi gue bekerja di sini, tim inti gue, teman-teman gue. Wow, tepuk tangan dulu itu. Very, very heartwarming.
Cuma gue emang pas awal kesini mencoba untuk berteman dengan semua orang di sini. Tapi gak cocok. Buktinya sampai sekarang gue gak berteman lagi. Oke. Ada beberapa cuma dikit. Tapi sempat ketemu Karin gak? Pernah. Wow. Di SCBD. Mantap. Sudah pasti. Keren. She was sweet. Iya dia manis. Tapi akhirnya kenalan kayak kamu ngomong gak kalau kayak sih, aku tuh kamunya Kupang. Oh enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Malu ya? Waktu itu kan gue star syndrome. Oh lu nganggap lu udah selevel ya. Okay, you're Karin, I'm MJ. God damn, jolly time. Gue benci banget sih jola-joli. Sorry ya. Jadi kayak gue suka ngomongin karena itu kayak agak jolly time, kayak kater banget. Oke deh, kita lanjut ke ngomongin soal single. Oke. Udah berapa lama? Apa? Singlenya keluar yang paling baru. 1 bulan. 1 bulan, yaitu kalau gak salah namanya Bukan Manusia. Coba apa namanya? Jangan baca. Bukan Manusia. Ya, baru tahu kan tadi? Hah? Masa? Soal gue udah nyiapin pertanyaannya, aku tutup. Oke, lagunya kayak apa? Bu, kan manusia. Bi, binatang. Bui gitu kan. Kalau gue bikin lagu gitu lirik ya. Coba dong kamu nyanyiin sedikit supaya aku tahu Bukan Manusia tuh gimana sih lagunya. Dibayar gak? Depends. Oke. Enggak, kok gue di sini kan promo. Oh iya benar. Oh iya benar lagi promo. Ayo, aku nanti. Don't forget to listen to Bukan Manusia ya. Tapi harus nyanyi nih. Dikit aja, sepotong aja supaya aku tahu. Kenapa goyang-goyang sih badannya? Karena aku lagi di kursi, aku siap mencet saya balik sini. Lu mah ngancurin gimmick gue, males ah, gak solid nih orang. Lanjut nyanyi. Makanya gue jadi penyanyi sendiri, kalau gue solid gue jadi duet dong, in groups dong. Oke. Bila, lu udah mau juga nyanyiin gak? Nyanyi boleh. Dikit aja ya? Dikit aja. Gimana sih? Lirik. Bu, bukan manusia. Karena itu gue lupa. Bila, baru bangun nih. Santai bro. Belum vocal warming. Satukan suara. What the fuck was that bro? Lo latihan suara gitu. Itu vocal warming gue. Sorry. Itu namanya vocal fry. Oh apa tuh? Jelasin, ajarin dong. Gitu. Karena suara gue tipe suara yang gampang hilang. Ya, that's vocal fry. Enggak, tadi endingnya gak ada gitu. Karena harus. Enggak, tapi beneran. Ini dikasih tahu sama coach dulu di Idol. Jadi vocal fry. Harusnya kayak gini. Gitu. Cuma karena gue kan kadang. Mager ya. Mager jadi gue. Oh, lu speed up aja lu cepetin. Gue kaget ya. Tiba-tiba. Ntar dulu, gue lupa lagunya gimana sih? Bila. Chill. Sampai mikrofon gue aja tersanjung dengar suara lo. Lanjut. Bila sakitku itu buatmu bahagia, jelas sudah kau bukan manusia. Anjing. Thanks. Keren banget. Thank you. Bagus sekali, berarti Bukan Manusia ini bercerita tentang sebuah hubungan yang sangat toxic. Itu di press release ya. Tapi kalau lo nanya gue personally, I have much more story than that. God damn, tell me. Jadi ceritanya tuh soal bukan hubungan yang toxic sih, satu orang yang toxic aja. Satu nih. Ya, sebut karena, namanya. Gue gak punya lagi tokohnya. Oh nih fictional character. No, cerita temen gue. Okay, Cuma dalam proses penulisannya ada part di mana gue merasa relate terhadap ceritanya. Oke. Gitu. Jadi tentang pasangan yang gak pernah mengerti, gak pernah merasa iba terhadap kesedihannya lu. Jadi lu tuh kayak punya hubungan sama orang yang kalau misalnya lu nangis, kok dia kayak biasa aja. Terus kayak kalau punya problem dia mau menang seenaknya. Makanya bukan toxic relationship karena problemnya satu orang doang. Dia akhirnya sadar jadi dia udah gak toxic lagi. Terus dia menyebut lo bukan manusia. Sebenarnya gue pengen bilang lo anjing bangsat segala macem. Calm down. Cuma kan gak mungkin gue bikin lagu dengan lirik tersebut. Kecuali lo yang Lex, boleh. Atau gak gue Sissy Tipsy gitu. Atau gue Jason Ranti, maybe I can do that. Tapi masalahnya gue Marion Jola. Ham fucking J.
MJ. Can't do that shit. Michael man. Jackson, man. Karena Michael Jackson gitu bang. Oke jadi ternyata satu orang bukan hubungannya ya. Satu orang. Ya karena kan di dalam liriknya tuh mendeskripsikan lo tuh jahat, lo gak pernah mengerti gue. Dan Tapi lo pernah ngalamin itu sama orang? Dimana yang dia selalu mau menang, egosentrik. Kalau gue dibilang egois sama pasangan pernah. Tapi kan biasanya emang orang kalau berantem kadang lo akan merasa aja kalau pasangan lo tuh egois. Menjadi orang yang toxic banget seperti tokoh ini sih kayaknya gue belum pernah ya. Tapi maybe it's my karma. I don't know, gue gak pernah menyadari gue pernah gitu dulu. Tapi selingkuh gue pernah. Tapi kalau ngomongin soal hubungan, pernah ada di sebuah toxic relationship? Yes. Masih? Untuk sekarang gue gak merasa hubungan gue yang sekarang toxic sih. Oke. Berarti yang sebelumnya nih ya? Ya. Kenapa? It's just unhealthy. Kayaknya gue punya pacar yang terlalu cuek dan gue terlalu needy. Oh gak ketemu tuh tengahnya ya. Terus gue orangnya tuh kalau if I want something I have to get it. Jadi kalau berantem gue ngejar-ngejar dia terus sedangkan dia butuh alone time. Jadi it became toxic on some point. Karena I don't know who follow who gitu kan. Biasanya, ya kadang kalau nanya orang hubungan lu kenapa bisa toxic gimana cara lu jawab. Karena itu toxic. I mean it's complicated. So yeah I think my relationship before is toxic. Based on how you handle it. Kalau sekarang gue mau bilang, gue lagi berantem terus gue mau bilang cowok gue toxic bisa. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Tapi karena lagi gak berantem gak toxic sih. Tapi kalau gak berantem gak toxic, wah. Ini kan lagi menjadi sangat hangat ya di kalangan anak muda. About toxic relationship? Iya kayak berantem kecil dibilangnya toxic. AP dikit ngambek toxic. Iya kan kayak lu Britney Spears tapi gimana? Taksak toxic. Gue kira mau lanjut nyanyi. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think you're ready Udah. Gue ntar keterusan jogetnya. Okay. Biasanya gue dibayar kalau kayak gitu. Gimana cara mendefine toxic relationship itu apa? Apa itu based on perasaan kita aja kalau gue ngerasa toxic lo toxic kan? Kayaknya enggak deh. Kalau toxic tuh mungkin dilihat dari diri sendiri. Kalau gue yang pernah mengalaminya, I feel the relationship starting to feel like a toxic relationship when I don't feel like myself. Okay. Pas gue merasa kayak, kok gue kayak bukan gue ya, kok gue terlalu banyak follow cara lu, your life pace and everything, kayak too much following, terlalu banyak mengiyakan dan memberikan treatment yang cuma satu arah. Jadi saat itu gue ngerasa kayak kok gue kayak bukan diri gue yang dulu ya. I think that's a toxic relationship when you feel like you're not yourself. Udah mulai uncomfortable. Kayaknya itu bahkan menjadi toxic di saat lo bahkan gak sadar itu uncomfortable kan. Ya gak sih? Setuju. Karena lo terlalu itu jadi kayak uncomfortable gitu. Kayak udah gak ada lagi juga ya. pikiran uncomfortable-nya. Tapi setuju gak? Ini pemikiran gue doang. Biasa pemikiran anak muda sendirian. Oh muda. Gila gue 18. Yeah. Sisanya. Oke. Gue tuh sempat mikir kalau ngomongin toxic relationship. Itu kita gak bisa ngejudge pasangan kita doang yang toxic. Karena kan namanya toxic relationship kan 2 orang. Iya. Jadi secara gak langsung kita juga toxic. Iya bisa dilihat dari kalau misalnya lo tetap mau ada dalam hubungan itu dengan orang yang lo rasa gak cukup. Ya lo juga toxic. Oke, misalkan gue sekarang lagi ada di sebuah hubungan yang toksik. Masa? Misalkan. Okay. Ya, cara keluarnya gimana? Lu punya input? Wah, it's hard. Dan lo gak bisa kasih tahu orang sih. Karena kayaknya akan sulit deh. Gue gak tahu caranya gimana ya. Mungkin talk to your friend, talk to a lot of people, share. Maksudnya lu membagi aja keadaan lu terhadap orang lain, teman yang bisa dipercaya, atau mungkin keluarga yang bisa mengerti. Kan udah mulai mikir-mikir tuh. Enggak, gue sedang mendengarkan. Iya, jadi kenapa sih gak bisa diem? Kadang-kadang mau maju, kadang-kadang mau. Gue lupa nih, sorry. Iya, jadi mungkin bisa ngobrol, minta saran dari orang lain, tapi kalau masih gak mempan, kalau punya agama, ask your God. I mean pray, Marlo. Bisa kok, you can.
Kenapa lu nangis? Salah ya? Ngomongin Harusnya Tuhan lu ya? nangis, gue yang nangis. Harusnya lo yang nangis ya? Iya. Jadi gitu, Nggak mungkin delif. ngobrol, gak delif. Ya mungkin karena lo sama yang beda agama kali. Sama maksudnya kayak, tai lu udah gak usah di gue lagi gitu ya. Siapa tahu. Enggak, God is forgiving. Oh, Tuhan peduli dengan domba-domba yang hilang. yes. Gue hilangnya kejauhan dah. It's still you can come back. Jadi gembalanya kayak, mana ini satu ya? Tadi ada satu lagi sumpah. Tapi tetap Belum bisa sama. balik. Bisa gak sih? Bisa. Tidak ada kata Terlambat. terlalu lama sendiri. Itu lagunya Kunto Aji. Lo pernah ada kepemikiran gitu gak kalau lo mau kayak kolaborasi? Suka-suka gue, bridging Belum gue. ada sih, Belum ada. belum. Cuma kalau ngomongin soal toxic relationship, itu deh pokoknya gue gak punya saran yang lain. Karena Selain talk to a lot of maybe people. myself juga belum waktu itu nggak tahu gimana caranya gue ada wake up call gitu untuk bangun dan meninggalkan hubungan itu. Tapi untungnya lu berhasil keluar dari itu ya. Hmm. Kalau suatu saat nanti lu masuk lagi terjerumus di hubungan toksik, apa yang akan lo lakukan? I don't know, I will just go with the flow. Karena itu pelajaran hidup, mungkin itu akan part yang menjadi ilmu. Even though I fail atau apa, yang penting gue gak toksiknya gak bikin gue pengen mati or just go really crazy. Ya itu akan jadi pengalaman hidup. And I have a lot of sweet people around me yang akan menyelamatkan aku, so just gonna go with the flow. Ya udah ya snippet lagi tuh ya. Seneng. Berarti Cut it. tidak apa-apa manusia anak muda zaman sekarang toxic relationship masukin aja itu sebuah karakter development gitu ya. Ya enggak Oh lah. enggak gitu, bukan dicari. Yeah, don't look for it. Always look for the best one. Don't be stupid. Salah gue berarti waktu itu. Gini, menurut gue jangan jadi cari masalah dong. Tetap kalau mencari pasangan tetap the best version yang you want lah. Kalau sekarang di hubungan kamu ngerasa toksik atau enggak? Enggak, karena lagi enggak berantem. Enggak kok. Menurut gue it's not toxic, tapi ini pilihan yang sulit untuk hubungan gue yang sekarang. Pourquoi? Hah? Pourquoi? Pourquoi itu kenapa ya? Ya. ¿Por qué? Pourquoi? Oh, ¿por qué? Pourquoi tuh bahasa Latin ya. Oh, gue gak tahu juga sih, gue ngomong por qué itu gue juga kayak pasah. Que pasa amigo? Tranquilo. Manis. Como estas Aneh banget kita kalau lihat orang nih, kalau lihat polisi dari luar kayak, iya sih itu fix sih itu ya. Fix sih. Itu orang itu yakin sih gue gitu. Tes urin tuh. Search me, I'm clean. Man, I'm not, don't search me. Bercanda, I'm clean. Oke lanjut. Enggak kok. Enggak lah. Enggak lagi ya. Nggak mungkin kita seberani ini kalau there's something. Atau mungkin kita seberani karena kita kayak mencoba menutupi itu dengan bercandaan. Manipulatif. Welcome. Gen Z. Welcome. Lanjut dulu. Lu nih ngomongnya jadi leputa. Balik tadi kemana sih? Kalau gue lagi sekarang di hubungan sekarang. Gue gak consider hubungan gue toxic. Sulit. It's a hard way, jalan yang sulit yang gue ambil. Tadi gue tanya, porke? Kenapa? Oh, kenapa? Gue Ya, gak tahu porke itu kenapa. Ada some reasons lah. Agama. No. Ya. Intinya it's not a easy path. It's a that I'm bumpy road, taking. Ya bumpy, very bumpy. Tapi kan, Very bumpy road. Tapi gue bersemangat karena gue cinta. Jadi I'll just do my best. berarti udah ada plan nikah dong? Maybe. No, sekarang kan lagi zaman nikah tiba-tiba. So I will not give any teaser. Halo semuanya, kalau lo terhibur dengan konten ini, lo bisa terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Karena kalau lo subscribe, lo bisa bantu channel ini berkembang dan naikin gaji gue. Iya, ayo subscribe di bawah sini, masih gue tungguin. Lama kali pencet subscribe doang gaji gue sama dah nih. Lewat lagu ini apa yang ingin kamu sampaikan? Dari lagu ini gue pengen, it's a mini declaration. Sebenarnya bukan dari sisi lagunya ya. Dari sisi gue pribadi, gue mau kasih tahu ke orang kalau gue lagi fokus untuk menjadi singer-songwriter and finding out what kind of music that I'm doing that actually me. Jadi ini bagian dari explore gue
menciptakan lagu dan merilisnya untuk mengetahui musiknya Meriam Jola itu seperti apa dan lebih dekat lagi ke fans gitu, bikin lagu sendiri biar mereka tahu musik-musik gue. Itu tujuan dari merilis lagu Bukan Manusia, tapi kalau dari the song itself and the message yang gue pengen sampai ke orang, gak ada sih, cuma gue berharap lagu ini bisa jadi temennya mereka. Karena gue tuh menggunakan musik sebagai teman, media gue untuk mencari best friend di saat gue sedih atau merasa sendiri, uncomfortable, gue suka dengerin musik. Gue berharap lagu ini bekerja dengan cara yang sama buat mereka. Kalau ngeliatin ceritanya semoga mereka jadi berani aja sih untuk bilang ke pasangannya kalau mereka mempunyai kekecewaan yang dikubur lama untuk bilang, you're not a human, lo bukan manusia, lo jahat. Dan bisa mengakhiri hubungan itu. Like that. Kayak ngata-ngatain kan, pengen banget kadang-kadang suka gak keluar kan. Bukan Manusia itu kata-kata paling baik yang bisa gue temukan loh. Bukan Manusia. Ya karena gue mungkin akan menulisnya dengan kata-kata kasar yang lain. Tapi gue kan harus mencari kata-kata yang terbaik. Terhalus. Terhalus. Dan yang terhalus adalah? Bukan Manusia. Bisa didengarkan di mana? Di semua music platform. Dan nonton video klipnya di mana? Di YouTube. Is that all? Apaan? Are we ending this? Enggak lah. Oh. Itu cuma promo aja, tengah-tengah promo. Oke. Got a long way to go, Thank you. 3 kali gue hat-trick. Lagian udah tahu 2 kali gagal kenapa masih dicoba lagi? Kalau kata orang tua gue ya, kamu jangan pernah nyerah untuk menggapai apa yang kamu mau. Jadi lo pengen banget toh sama gue gitu? Enggak, orang tua gue gak pernah ngomong itu juga lagi. Is that deep? That's what she said. Oke. Kita aneh. Lo lagu doang nih, single doang, kagak ada album, biasanya kan orang bilang album. Ya doain gue bisa kelarin album tahun ini ya. Keren Karena kan banget. lagunya gue pengen sebisa mungkin lagu-lagu yang gue tulis sendiri. And we're looking for the best songs untuk dirilis. Jadi mungkin prosesnya cukup panjang. Kapan sih waktu gue, apalagi tadi sempat baca, menang AMI kan ente? Oh ya. How many times I won AMI? God damn sis, calm down with the bragging. Oh my God, this girl, man. Gue punya AMI berapa kali ya? Oh no. Aku bawa temen aku yang memorinya 10 detik hilang. Jadi, Kira-kira I'm so sorry. menang AMI berapa kali? Kira-kira berapa ya? Aku takut salah, ntar malah ya kayak more than one. No shit. Yeah right? Aku punya a couple of the trophy di rumah kan Cak? Dia lagi search. More than one, less than 5? Atau more I think than less five? than 5. Okay. Less than 5. God damn. I know right? Calm down man. Bukan cuma AMI, ada Mnet Music Asian Awards. And also Billboard Awards. You want me to tell you? Enggak, udah cukup. Gak apa. Keren ya. Kalau dia bisa sombong kayak soal pialanya banyak banget. Satu-satunya piala yang gue punya piala menang point blank. Point blank apaan sih? Game warnet. Menang turnamen gue juara 2 lagi. Tapi gak apa-apa. If you feel like it's something that you're really proud of, just brag about it. Enggak. Kelam. Selalu Oh kelam. ya udah kalau gitu. Tapi gue punya piala juga. Apa? Point blank. Sebagai orang dengan mantan terbanyak. Mantan beda agama terbanyak. Enggak lagi mantan gue. Nominasi. Terus lanjut. Apa manusia apa? Bukan manusia. Nominasi. Manusia paling bukan manusia. Loh. Gue Terima masih kasih. sebut lo manusia. Manusia dengan mantan dan hubungan berbeda agama terbanyak di Indonesia adalah Kira-kira emang gue punya mantan berapa? Marlo. Gue gak akan ganti. Gue masih mau nyebut itu. Gue gak tahu sih mantan lo berapa. Kira-kira. Gak tahu sih. Maybe 20? Yang serius? Gila lo ya. Lo gila ya. Emang gak kolektor. Kayak kartu Pokemon tuh gue simpen. No, itu bercandaan. You bring that vibe to 37. me. Good for you. Enggak, gue maksudnya 3 atau 7 bukan 37. Oke. Ya, santai aja, 7 tiga. berarti ya, kita ambil yang paling besar aja. Iya lagi nyentuh kayaknya deh. Nyentuh gitu ya kayak. 7 kayak. Lo gak tahu ya. Kayak Well that's your trophies.
Apa 7 mantan? Mungkin lu merasa bangga, enggak ya? Enggak, gue bangga 9 tahun terakhir gue cuma punya 3 mantan. Wah, Sama congratulations. 16 nikiling lainnya. Tapi 3 mantan. Ya, if we see it dari kacamata, Apa? dari perspektif, itu cara lo untuk mendapatkan pengalaman hidup, mungkin Karakter mencari development. inspirasi. It's a good thing. If that's not your trying to go, berarti it's not a good thing. Ngomongin soal Not your album. trophies. Ya. Ngomongin soal album. Gue patahin aja langsung kita balik lagi ke tadi. Kalau nggak kita tambah jauh. Ya, ntar tapi gua gue bukan curhat. mau ngomong mantan-mantan itu trofi ya. Enggak ya, jangan ya. Twitter, don't do that to me. Stop that. Itu nanti di-cut tuh. Kamu tadi bilang, gue bukan mau ngomong mantan-mantan itu trofi. Gue bukan mau ngomongnya lu cut. Di-cut sama orang. Gue mau Mantan itu ngomong. trofi. Langsung nice. Blundernisme. Gue cuma mau bilang if you feel like lo mau punya prestasi dalam hidup, it can be anything. Itu prestasi gue. Karena tadi lu bilang gue enak kan bisa ngomong gue punya trophies and everything else. Tapi good for you man. Terus berkarya ya Marion Jola. Thank you. Jola Joli akan selalu di belakang kamu. Okay, come on. Kok lu gak semangat sih Jola Joli di belakang kamu? Oke. Thank you Jola Jolie. Gue masih cari orang lain nanti, sabar. It's okay, take your time. Semoga. Siapa tahu ada lovers pada lihat. Ayo, aduh, kasih handphone di sini. Enggak, oke, sorry. Fun fact, 2 lagu terakhir lo ini, lo tulis sendiri. Emang lah yang lainnya gak lo tulis sendiri? Apa kayak ada kolaborasi? Oh, lagu-lagu sebelumnya sih dari album Marian sampai ke lagu Aduh, itu lagu-lagu dari Lale Ilmanino semua. Oh, produced by. So I don't write the song. Tapi gue suka kalau bisa gue suka lagunya. Okay. Gue bilang oke, gitu. Terus kita paling ada workshop untuk kayak cerita. Misalnya mau nyari cerita atau apa, gue cerita gue atau apa. Oh jadi ada workshopnya juga gitu. kan. Tapi gue gak involved in the making banget. Oke. It's fully pembentukan yang diciptakan oleh Lale Manino dan label. Ya bersama gue karena mereka melihat karakter gue dan lain-lain. Jadilah lagu-lagu yang sebelumnya itu. Terus sekarang udah gak diproduce sama Lale Manino lagi? Enggak. ¿Por qué? Karena gue, ya itu tadi gue bilang gue mau evolving. I mean, I don't want to only just be someone who's gonna sing lagu orang lain and being produced by someone else. Gue mau jadi musisi yang produced my own songs, write my own songs. Makanya lo tulis sendiri nih lagu. Bukan manusia juga lo tulis sendiri kan? Lo pancing terus gue tulis sendiri. Enggak, gue gak tulis sendiri. Salah dong berarti. Oh, gue tulisnya bareng ada partner gue. Oh tapi lu involved kan? I wrote the lyrics all by myself. Nah tapi itu. melodinya. Oh enggak nih di penulisan lirik. Penulis lirik ya? Ya, berarti lo jadi, lo emang pengen jadi songwriter. Ya. Right. And this is a start. Yes. Ketagihan gak buat nulis lagu sendiri untuk kedepannya? Nagih yang kayak tulis tiap hari sih enggak ya. Kayaknya cerpen sekalian ente. Ketagihan sih enggak, tapi I do really want to be a songwriter. So aku berlatih terus. Terus tadi kan produced by juga sama mereka. Sekarang? I'm producing these 2 songs together with my partner. That's the shit bro. Yay. Ini yang lo bilang dengan lo evolving. Yes. Berarti lo gak cuman ngomong tapi lo membuktikan kalau lo Evolving. Karena kan kemarin bisa dibilang itu musik yang dipikirkan bersama tim kan. Berarti sekarang kan it's a music that comes from me. Ya betul. Yeah. Good for you man. Thank you. I'm rooting for you man. Yeah. Release the album already man. Come on man. Oke, tunggu Jola ya. Jolie we waiting. Lovers waiting. Me and my boyfriend will work for it. God damn. Yeah. Bucin lo ya. Totally. Apa horoskopnya? I'm a Gemini. Kenapa orang benci Gemini sih? Can we just stop? I mean, it's only a horoscope. It's only zodiac. It's not tolak ukur untuk karakter seluruh umat manusia di dunia ini. Like come on, Geminis are fun. Lo bisa lihat gue punya temen banyak, 6.
Sorry buat gue gak maksud ketawa tadi. Cuman gue off guard banget buat itu. Gak beneran, gue waktu kemarin tahun lalu mau dibikinin surprise gitu kan. Ngundang teman-teman gue. Do you know how many people come? Ini teman dan rekan kerja yang seperti keluarga. Total of them, less than 15. Tidak sampai 20 deh kayaknya. Mungkin more than 15. It's a good start for Gemini. It's not that I cannot be friends with people. It's just aku yang mengecilkan circleku. Okay. I used to have a lot of friends, being the people pleaser. Karena soal pertemanan itu bukan soal kuantitas, melainkan soal kualitas. Ya, betul sekali. Tapi gue tetap aja bersikeras kalau saya memiliki sebuah program ITG. Apa itu? Indonesia tanpa Gemini. Kita lanjut lagi. Geminis are nice. I'm really loyal to my partner now. Mungkin bukan dari segi loyalitas dengan pacar ya. But Gak tahu, gue takut gak diserang ada sama yang Gemini salah lainnya. sama Gemini kalau misalnya orang nggak ada terpesona lagi. ngelihat kita. Gue gak mencoba untuk bikin lo terpesona sama gue. It's just the Gemini aura is too strong. Geminis are amazing. Look at Kayura, look at Karaisa, look at Ka Afgan. We're all Gemini and we're all awesome. We're all Gemini and we're all awesome. Gak ada tuh kayak Leo bilang kayak kita Leo dan kita keren. Well, that's the thing about Gemini. They love themselves. Sometimes way too much. Maybe. Enggak, gue takut banget diserang sama Gemini lainnya. Tapi enggak, mungkin ada beberapa dari, gue juga menyadari sometimes gue way too much. Tapi I have friends that loves me. Dan Yaudah kayak lah ya. just warn me, kayaknya agak too much. Gue kalau dikasih tahu gue bisa lower it down. Bagus ada teman yang kayak gitu. Emang. Berarti lo gak cocok aja sama Gemini. Siapa bilang? Terus kenapa lo mau bikin dunia tanpa Gemini? Gak apa-apa. Sakit hati. Gue tersinggung sih, thank you. Kak Jola Joli, duduk lagi dong. Belum berdiri lagi dia. Sini dulu dong maksudnya kita. Iya. Tadi gue pikir lo udah berdiri, kayak duduk lagi dong. Gue gak. Yes. Yaudah, kita main game aja. Iya. Menurut kamu bisa menang gak main game? Nggak, ini gak ada yang kalah lagi, ini bukan main game Aku sebenarnya. mau, karena aku selalu positif. Pasti bisa. Sebutkan dan nyanyikan sepenggal aja lagu favorit lo berdasarkan list yang bakal gue sebutin. Kita contoh. Sebutkan aja kan? Dan Nyanyikan ya? Oke, lagu yang sering stuck di kepala lo akhir-akhir ini. Paling dari TikTok ya. Oh, mahal ini sial. Sial-sialnya ku Ini lagi, bertemu dengan cinta semu. Tertipu. Tunggu. Kita ulang bagian itu. Ayo tadi nada kayak gitu. Karena gue gak bisa riffs and runs. Enggak bisa. Semu. Oke, gue lagi naik Gojek ada gaji lu kan bentar. Berarti gue nyanyi-nyanyi kayak gue aja kali ya. Dengan cinta semu, tertipu, tutur dan caramu. Seolah cintaiku. Puas kau curangi aku. Bagaimana dengan aku? Dung. Ya, bukan karena gue dengerin. Parah tapi didangdutin karena... lagi. Dia kemarin ngomel soalnya. Oh, ini ngomel ya? Ada Iki sama Halini kan. I don't know. Terus dia ngomong, ayang laguku dijadiin dangdut. Nyanyi Iki. Oh ya, sorry ya Halini. Sorry ya. I'm sorry. Cuma emang itu lagi on repeat. On repeat. I don't. It's not the type of song that I'll always listen to. Cuma Tapi? karena lewat terus, it's everywhere, very viral. So yeah, it's a song that always in my mind. I'm sorry Lini, but your song is good. Cuma yang dangdut sih. Yang dangdut top ya. Koplo sih. Top ya. Keren sih. Dia ngerasa kalau dia tuh kalah lagu yang dia produce sama yang editan koplo, kok hitsan yang koplo ya? Dia ngomong gitu. No, everyone loves your song more. Tapi dia menang lah. Menang. Karena kan lagunya dibikin koplo. Karena lagunya udah bagus dulu. Makanya dikoploin. Karena gak semua lagu diedit koplo. Buktinya lagu gue enggak. Means her song is
Not means it's more better, tapi bagus berarti. Pup, pup, pup. Halo Phil Koplo, Marion Jola pengen dikoploin. Ya. Don't. Don't. Tapi I don't mind juga sih sama koplo dan dangdut. Lagu gue gue bawain ke festival beberapa kali versi dangdut. Lihat lagi gue. Di post sama Volix soalnya. Oh ya? Iya. Thanks Volix, post me more. Masih ada star syndrome. Sedikit-sedikit pernak-pernik star syndrome sedikit. It's okay. It's all good man. I love myself too much. Ini yang sedikit agak susah mungkin. Tapi ini satu aja ya. Lagu favorit lo sepanjang masa? That's a hard question. I have so many. Contohnya Michael Bolton itu juga favorit sepanjang masa. Ada lagu Korea. Gue tahu semua lagu Korea. Zayanti. Naon? Ada namanya Zayanti, dia musisi R&B gitu. Lagunya judulnya Yanghwa Bridge. Yanghwa Bridge. Ya. Yanghwa Bridge. 엄마 행복하자 아프지 말고 아프지 말고 행복하자 아프지 말고 그래 Multitalenta, multitalonte. Lanjut, lagu yang menurut lo cocok untuk gue. Gue baru baca lagi ini. Kenapa gue harus baca berita dulu? Gak tahu. Lagu yang menurut lo cocok untuk gue apa? I see you driving round town with the girl I know and I'm like, fuck you. I didn't, in my pocket wasn't enough. I'm like, fuck you and I fuck him too. Say, I was saying. Thank you ya, lagu Silo Green ya. Lagu Silo, boleh deh. Ya, thank you ya. Bukan karena fuck you jangan. Bukan, karena lo suka gini kan. Can I do that? No. Boleh. Gak apa-apa kan, itu bukan maksudnya ngatain, lu kan nyontohin kalau gue suka gitu. Ya, you like to put the middle finger out, right? Kadang aja. I see you driving round town with the girl I know and I'm like, fuck you. Makasih ya, itu lagu yang akan gue kenang. Okay. Iya, kata Marion Jola lagu cocok sama gue. Padahal gue, menurut gue, lagu yang cocok sama gue, Caps. Apa tuh? Caps pakai motor, caps pakai motor, caps pakai motor, caps. Nggak, kalau nggak ini gak sih lagu buat lo? Apa? ABG tua. Tai. Mulut lu ya. Wah, A enak, A aja udah enak. A, B, gue kira C, G tua. Gak apa, aku terima segalanya. Oke. Jadi Silo Green. Tuh manusia bodoh gak sih? Tiada yang salah. Hanya Aku manusia bodoh. Yeah. Gila, we're finishing each other's sentences. Nah. You can choose one. Dari itu. Nih, sebelum kita akhiri. Why? Karena udah jam 2 lu harus manggung. Oh ya. Ya. Oh, can I do it like another round, please? Another round, man. What the fuck, bro? Yeah, what is wrong? Yeah, what the fuck shit? Kayak kenapa? Why? Why semua? All? Kayak all. Come on, man. Like, dude. Kayak Like, hidup gue. her life. Kenapa harus diatur sama lo semua? What the fuck? Gue cuma mau bebas. She's just wanna be I free. just want to do what I like. What I want. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tranquilo. Señorita. La Mi puta amora. mierda. Havana. Unana. Ya lanjut ya. Udah ya, tantrumnya udah. Udah ya. It's not a tantrum. Don't talk about a tantrum. Calm down. Oke, ini ada yang pertama dari Bianco Danielson. Oke, Bianco. Oh, that's Bianco. Hi, Bianco. Dia katanya ngefans parah malu kayak, oh my god MJ mau kesini. Hihi. Gitu. Nah. Bukan dong. Iya makanya gue kayaknya. Kalau MJ mau kesini gini dong. Waduh. Mary Jane. Emang Mary Jane bisa gini kan dia punya pacar yang kan bisa itu pipi. gini. Itu kan pipi yang bisa cerot. Peter Parker. Oh,
PP. Oh iya iya, Pipi, iya Mary Jane is Kayaknya jadi singkat nih kalau Peter Parker jadi agak aneh kayak pipi kan bisa gitu. Iya. No. Aku gak mau ini yang dipotong masuk TikTok, aku gak mau. Iya enggak kita enggak. Not this one. Kita tadi gara-gara Tolong yang bernilai dong, bernilai. Yang mendidik, come on Marlo. Lo bikin bintang tamu yang lain bisa ada isinya, kok gue di sini jadi gini? Profesional dong. Sorry. Gue minta maaf ya. Gimana sih, lo udah berapa lama kerja di ibu kota? Sorry. Gitu, terus anxiety. Ya langsung panik, langsung kayak, ibu mau pulang. Lanjut dong. Bianco dari Nielsen. Bianco. Tadi sebenarnya udah gue tanya, akan mencoba main film kah Kak? Tidak. Karena kamu merasa kalau gue belum cukup jago aktingnya, gue gak mau. Yes. Jadi tidak. For now. Kita gak tahu We don't apa yang know. terjadi. We don't know. Lanjut ya. Dari Sri Marlinang. Hey beautiful angel. Hi. How can you survive and move from a toxic friend? How can I survive? Depannya beautiful from a angel, toxic belakangnya friend? toxic friend. I survived because I realized that I've been hurt all the time. Enggak sih, gue survive sih, gue gak bilang gue survive sih, but I choose to not being friends with them anymore. Dan I do that a lot of times. Pas lo punya temen dan kayak udah mulai ngatur atau gak sefrekuensi atau something happens dalam friendship, you can just unfriend them. I just do that. Itu mungkin bentuk pendewasaan ya. Ya, karena I was a people pleaser, like being a pleaser for a friend yang kayak nurutin teman, selalu berusaha biar temen happy, yang kalau pulang tuh gue suka overthink kalau misalnya kayak ada yang salah. Terus gue pendewasaannya karena ada sebuah kejadian, terus gue membiarkan diri gue untuk kecewa and feel like, okay, I don't want to be your friend anymore. Yeah. And that's okay. And that's okay. Oh gitu ya Sri Marlinang, semoga bisa diperlakukan di kehidupan aslinya. Yeah, just say that you're toxic and you fix yourself. If that person cannot fix themselves, then go. Fuck them. God damn sis. Wah udah jam segini lah, gila. Thank you banget ya lah udah mau ngobrol sama kita. Boleh ganti gak itu udah ketiga kali? Ketiga kali ya. Ganti. Wah udah jam segini loh. Lu udah harus balik. Gue gak harus balik. Kan ganti. Oke. Oh ya lu udah dipanggil manajer lu lagi lah. Jangan, gue takut dia tuh suka nyiksa gue tau. Gue lagi nyari. Bodoh males ah. Oke semua teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Tepuk tangan lu untuk Marion Jola. Hai semuanya, aku Marion Jola. Aku bakal ada di Vineyard ngobrol-ngobrol. Jadi jangan lupa buat ditonton dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Felix. Thank you. Mwah.